Paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik. Pak Anies, kalau menurut Pak Anies, Indonesia kalau dilihat di malam hari itu ada ketimpangan. Perkebunan, hutan-hutan yang nggak mungkin lah mau dipasang lampu, Pak Anies. Atau semua hutan-hutan dikasih lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Sukron TV. Pada video kali ini kita akan mereaksi, ini masih tentang salah satu capres 2024. Tapi kalau jadi ya nyapresnya, karena memang sampai saat ini belum juga menentukan titik temu untuk siapa sih cawapresnya. Katanya sepulang haji diumumkan, tapi hingga saat ini belum ada. Nah, nanti rencana tanggal 16 Juli di GBK. Nah, ini nanti ada yang bilang katanya sekalian pengumuman cawapres, tapi ada yang bilang katanya nggak diumumkan dulu. Ini gimana ya jadinya? Nah, siapa lagi kalau bukan Bapak Anies Rashid Baswedan, di mana setiap pidato-pidatonya ini menimbulkan kontroversi, nggak tahu mungkin dianggap lucu ya oleh netizen, sehingga banyak netizen ya di video-video TikTok. Nah, ini selalu saja mereaksi pidato-pidato Pak Anies yang mungkin itu tendensinya ada kelucuan-kelucuan ya. Nah, baru-baru ini Pak Anies Baswedan diundang di acara Rakernas Apexi ya. Apexi ini asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia. Tidak hanya dihadiri Bapak Anies Baswedan, dan juga ternyata dihadiri oleh 3 capres, termasuk Bapak Prabowo dan Pak Ganjar. Nah, dalam penyampaian mungkin visi misinya Pak Anies ya, ini lagi-lagi narasi, gagasan, karya. Jadi statement atau pidatonya yang dulu-dulu itu ya terus diulangi. Dan ada lagi ketika beliau menyampaikan ya perbandingan ketimpangan antara Jawa, Sumatera, Papua, itu bisa dilihat dari satelit ya. Dan perbedaannya itu dibandingkan dengan foto satelit yang dimana itu tergantung dari lampunya. Ini ya cukup menggelitik dan bikin reaksi dari netizen ya. Karena ya jelas berbeda antara Jawa, Jakarta ya, dan Kalimantan, Sumatera, dan juga mungkin Papua. Jelas berbeda, penduduknya berbeda, termasuk karena Kalimantan, Papua itu kan banyak hutannya, masa hutan dikasih lampu ya. Dan juga ada salah satu yang menanyakan kepada Pak Anies terkait IKN ya, Ibu Kota Nusantara, yang jelas ini merupakan program Bapak Jokowi. Nah, kita tahu sendiri Pak Anies ini memang sangat bertentangan ya dengan Pak Jokowi. Dan lagi-lagi kalau ditanyain itu kayak nggak langsung to the point ya. Jadi mungkin ada kelucuan-kelucuan tertentu. Dan ada juga yang membahas, untuk Pak Anies ini membahasnya itu tentang perkotaan yang katanya butuh sebuah lembaga ya yang mengurusi perkotaan. Mungkin nanti kalau Pak Anies jadi presiden ada Kementerian Perkotaan. Terus buat apa wali kota ya? Nah, langsung aja kita simak video-videonya sekaligus komentar-komentar para netizen ya terkait mereaksi pidato Pak Anies tersebut. Kami ketika mendapat tugas mengelola Jakarta, pada waktu itu kami selalu sampaikan ada 3 level di dalam manajemen pengelolaan kebijakan publik. 1, gagasan, diturunkan dalam bentuk narasi supaya bisa dipahami oleh semua, sehingga visi itu diketahui secara sama, simetris oleh semua. Lalu ketiga adalah eksekusi, karya. Karena itu ketika menjadi 3 kata, katanya adalah gagasan, narasi, karya. Tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada karya tanpa narasi.
Sehingga apapun yang dilakukan bisa dicari asal muasalnya dan dicari penjelasannya. Nah, itu yang kami ingin sampaikan di sini adalah beberapa hal terkait dengan gagasan. Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan kementerian ngurusin perkotaan pun tidak ada. Tidak ada yang menyatakan standarnya nih. Di dalam perkotaan, pelayanan dasar air, pelayanan dasar kebutuhan rumah tangga seperti pasokan gas, kemudian untuk pembuangan sampah, lalu untuk pendidikan, lalu untuk kesehatan, tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan. Sudah saatnya kami merasa perlu ada apapun namanya badan yang mengurusin perkotaan sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional. Ini peta Indonesia, potret. Nih, kalau Pak Anies nggak mau pakai data statistik, saya bacakan Pak ya. Pulau Jawa luas 128.000 km, penduduk 151 juta. Pulau Papua luasnya nih Pak ya 418.000 km, penduduk cuman 4,3 juta. Artinya itu tuh Pak, artinya apa? Jawa sudah padat, ya makanya kalau malam terang. Nah sedangkan di Papua, Pulau Papua itu dengan seluas begitu, penduduknya cuma 4,3 juta. Logikanya, malam ya tidak begitu terang karena masih banyak hutan gitu loh. Nah, kenapa harus disebut timpang gitu loh? Timpang dalam arti apa? Gitu loh, ya. Penyebaran penduduk memang tidak merata khususnya ke Indonesia bagian timur ya. Kalau dibilang timpang seolah-olah ada yang kurang selama ini. Sementara Pak Jokowi tidak henti-hentinya membangun utama jalan, kemudian membuka daerah-daerah baru di Papua. Ya tujuannya biar orang bisa masuk gitu loh. Orang biar ke sana, biar daerah itu dihuni gitu loh. Tapi tidak serta-merta itu disebut ketimpangan. Nah, memang ya logikanya kalau malam ya tidak ada orang ya gelap Pak, gitu ya. Terus kemudian di terakhir Anda, kalau saya jadi presiden, seluruh kota di Indonesia akan terang benderang, disambut dengan tepuk tangan. Nyambung nggak yang tepuk tangan itu? Kalau sudah diakali dengan kata-kata dia tidak mau pakai statistik ya. Kalau bicara statistik terus dihubungkan dengan ketimpangan tidak nyambung gitu loh. Karena analogikanya daerah yang memang jarang penduduk tidak ada lampu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Pak Anies misalnya nih jadi presiden, amit-amit Jambang bayi ya. Jadi presiden nih. Nah, daerah-daerah terutama daerah Papua tuh yang ditanya kalau gelap itu programnya apa ya? Apa misalnya transmigrasi zamannya Pak Harto tuh. Jadi nanti orang-orang yang di Jawa tuh suruh transmigrasi ke Papua semua. Atau semua hutan-hutan dikasih lampu. Apa melanjutkan programnya Pak Jokowi untuk membuka daerah baru biar orang bisa ke sana ya. Teori boleh Pak. Tapi faktanya Pak tidak semudah itu. Pak Jokowi yang susah payah membangun daerah baru aja masih banyak dinyinyirin. Oke, Pak Anies. Perencanaan dan pembangunan IKN Ibu Kota Negara Nusantara. Terima kasih. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas gitu. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat,
dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras, pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Ustaz? Jadi, saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu? Loh iya kan? Kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah? Betul nggak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu? Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu? Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu? Cukup sampai di situ jawaban saya. Ini nih, semakin yakin pilih Pak Anies, amanah, merakyat, berwibawa, soleh, sedunia, cerdas, pintar, jenius, melebihi Albert Einstein, keturunan Raja Majapahit, Rahsen Arok, diborong semua sama Anies. Masih ada yang kurang, keturunan Nabi, keturunan Arab Yaman. Pokoknya semua Anies dibandingin Ganjar Prabowo mah lewat. Bahkan kesaktiannya Anies nih mampu mengangkat 36.000 ton atap bersamaan sekaligus. Anies terpilih jadi presiden, BPS Biro Pusat Statistik akan dihilangkan karena beliau mampu melihat data penduduk dari foto satelit. Dan lagi, hutan-hutan di wilayah seluruh Indonesia akan dijadikan hutan kota karena akan diberikan lampu penerangan agar terlihat cahaya wilayah Indonesia ini terang dari satelit. Hebat pokoknya Anies, top banget lah ya. Makanya jangan pilih presiden yang cerdasnya melebihi di atas rata-rata. Nggak sampai aing liur. Selamat buat Kadrun, silakan bersusah-susah, bersedia hati dan sebagainya. Kalau perlu sampai ngenes, tapi jangan bunuh diri ya. Junjunganmu nanti nggak bisa maju jadi capres karena yang diminta untuk cawapresnya itu yang kaum siapa itu yang mempunyai suara banyak itu semuanya udah menolak. Satu-satunya pilihan yaitu mau nggak mau harus AHY. Tapi kalau AHY jadi cawapresnya pasti kalah ya. Selamat ya buat Kadrun. Ya jangan bersedih lah, tahanlah dulu sebentar nggak apa-apa lah. Biar aja nanti waktu yang menentukan. Sedihmu itu nggak berarti kok buat negara ini. Sama sekali tidak berarti. Perkotaan tidak. Bahkan kementerian ngurusin perkotaan pun tidak ada. Tidak ada yang... Jadi maksud Bapak harus ada menteri perkotaan. Terus tugasnya wali kota apa dong? Sekalian aja gitu kan, ada menteri kelurahan, menteri rumah tangga. Jangan lupa menteri pengendali air juga harus ada. Biar nanti kalau hujan itu tidak ada air yang bakal mengalir ke tetangga. Karena semuanya diparkir. Dan jangan lupa harus ada menteri yang ngatur KTP udara. Ya biar lengkap gitu. Jadi sempurna. Paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik. Pak Anies, kalau menurut Pak Anies, Indonesia kalau dilihat di malam hari itu ada ketimpangan. Jadi yang kelihatan terang itu hanya kota Jakarta dan Surabaya. Kemudian kalau tadi ke Sumatera, itu hanya kelihatan titik-titik saja pencahayaan dari lampu-lampu penerangan. Ya sudah pastilah Pak Anies. Secara Pak Anies tidak menyebutkan spesifiknya Sumatera itu di mana. Kalau Pak Anies acuannya hanya lampu yang berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta, ya sudah pastilah Pak Anies. Pasti beda lah. Karena lampu ini masih banyak Pak Anies.
perkebunan, hutan-hutan yang nggak mungkin lah mau dipasang lampu Anies. Nah kalau di Jakarta kan udah otomatis mayoritas tanah kosong di Jakarta itu hampir semuanya terisi dengan bangunan gedung-gedung. Jadi nggak fair lah kalau Pak Anies referensinya Jakarta dan Surabaya untuk pembanding Sumatera. Ada loh Pak Anies kota besarnya di Medan. Kenapa nggak spesifik aja Pak Anies membandingkan Jakarta, Surabaya, dan Medan? Itu mungkin lebih fair. Oke Pak Anies. Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Ya mungkin kalau di zaman tuh nggak ada wali kota ya Pak. Tapi kalau di sini tuh wali kota itu udah ada dari dulu kok. Tara Makjreng, Anies Baswedan perlu ada badan atau kementerian yang urus perkotaan. Nah kemarin udah jadi gubernur, itu kan ibu kota. Lah ngapain aja kemarin ngurusin apa aja. Aduh, kemarin bukan ngurus perkotaan ya. Oh, perkataan. Perkataan, tata kata. Bisanya tata kata, nggak bisa kerja. Tara Makjreng. Bukan oleh Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak Ibu sekalian di sini? Guys, inilah Baca Pres Anies Rashid Baswedan. Jenius, IQ-nya di atas rata-rata. Beliau bisa memperlihatkan ketimpangan kota-kota di Indonesia melalui satelit di malam hari. Pulau Jawa lebih bersinar. Sementara di Sumatera ada sedikit yang redup. Kalimantan hanya terlihat bintik-bintik. Sementara di wilayah timur Indonesia itu terlihat gelap gulita pada malam hari, terlihat dari foto satelit. Ini kecerdasannya Pak Anies inilah yang kita ini sebagian rakyat Indonesia masih bodoh. Jadi tidak bisa meresap narasi yang disampaikan oleh Pak Anies. Kalau cahaya di Pulau Jawa itu lebih bersinar, itu dikarenakan jumlah penduduknya dan luas wilayah areanya itu sudah padat. Begitupun dengan Sumatera, ya, ada sebagian masih hutan. Beda dengan wilayah Kalimantan, itu lebih besar luas areanya dibandingkan dengan jumlah penduduknya. 3/4 wilayah Kalimantan itu masih hutan. Begitupun dengan pulau di bagian timur Indonesia seperti di Papua, itu pegunungan dan hutan. Jumlah penduduknya masih sedikit. Jadi kalau yang ditampilkan terlihat di satelit, ya wajar cahaya yang terlihat di wilayah timur Indonesia itu ya gelap. Karena jumlah penduduknya pun beda. Jadi Pak Anies ini terlalu tinggi menyampaikan narasinya sehingga kita ini tidak paham. Kalau beliau mau mensamaratakan cahaya, ya, apakah hutan-hutan di Kalimantan, di Papua itu akan diberikan penerangan cahaya agar terlihat terang wilayah Indonesia itu melalui satelit. Jadi kita ini belum paham gitu loh. Rakyat Indonesia ini yang umumnya masih bodoh ini belum paham message yang disampaikan oleh Pak Anies. Nah. Oke, salam demokrasi. Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Lah terus wali kota itu gunanya buat apa Pak Anies? Setahu saya sebagai orang desa itu wali kota. Ada karya tanpa gagasan, tidak ada karya tanpa narasi. Ya Allah Gusti, wong iki rek pidatone bulan baleni ae yo. Kok gak bosen? Gagasan,
karya, narasi. Gak ono liyane ta? Itu yang tepat. Anies kan menteri dulu, udah tepat ya. Itu tepat sekali. Tapi kenapa dipecat? Mungkin begini, Pak Anies tahu pemimpin dulu tidak punya ijazah. Tidak punya ijazah, geng. Jadi dipecatlah Pak Anies. Daripada dia nanti mengacaukan saya di situ, mendingan jadi Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusin perkotaan. Bapak Anies Baswedan yang terhormat, data elektabilitas Anda itu menurun drastis jauh. Dan ada beberapa partai koalisi Anda yang sudah mengundurkan diri dan gabung dengan koalisi lain. Ya. Bapak Anies yang terhormat, saya sudah dengar ide Anda. Ya. Tapi ide Anda itu nanti banyak mengubah peraturan kebijakan di lingkungan kota, di lingkungan kabupaten. Ya. Ada orang-orang ekologi yang khusus ya ditugaskan untuk menata kota, itu sudah ada. Ya. Baru mau bentuk badan itu lagi buat apa? Itu ide yang tidak akan dipakai selamanya di Indonesia, karena Bapak tidak akan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, tidak pernah. Jadi ide Bapak itu tidak akan pernah dipakai. Ya. Bapak Anies Baswedan yang terhormat, mending Bapak mundur sudah, karena data elektabilitas Anda semakin menurun drastis jauh sekali. Kasihannya Bapak. Jadi percuma Bapak bicara promosi diri di seluruh Indonesia, ya. Bapak promosi sampai Bapak punya air liur kering di mulut juga, kayak bisa. Ya. Jadi kalau menurut saya ide dan gagasan Bapak itu tidak bagus. Ada pemerintahan ada menteri pembangunan desa tertinggal, itu penting karena masih banyak desa-desa yang hanya pakai motor saja ya, selain macam di Sulawesi itu, Sulawesi Tengah itu hanya pakai motor aja jalan setapak dan itu berjam-jam ya. Kadang juga tidur di perjalanan baru bisa sampai di desa itu, terpencil banget. Jadi Kementerian Desa Tertinggal itu sangat penting. Dan kalau gagasan ide ada itu tidak masuk akal, Bapak stop ngibul. Oke, itu dia tadi ya, Sobat YouTube, komentar reaksi para netizen terkait mengenai pidato visi misi Pak Anies di acara Rakernas Apeksi kemarin itu. Nah, ini saya menilai, kenapa harus ada lembaga yang mengatur tentang perkotaan secara khusus? Saya rasa nggak perlu ya. Kenapa kok ada Kementerian Desa? Karena memang ketimpangan pembangunan itu berbeda antara desa dengan perkotaan. Nah, dengan ketimpangan yang berbeda itu, maka dibuatlah Kementerian Desa. Disalurkannya dana desa ya, agar di desa itu infrastruktur itu bisa meningkat. Tidak ada ketimpangan atau tidak jauh tertinggal dengan pembangunan yang ada di kota. Kalau di kota pembangunannya kan itu sudah ada PU, sudah ada dinas pengairan, semuanya lengkap kalau di kota itu. Oke, demikian informasi atau reaksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.